Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Septia dengan NPM C101700022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari akuntansi menengah 1. Di sini ada definisi akuntansi. Akuntansi itu terjemahan dari kata accounting yang berarti itu menghitung. Secara garis besar, akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil keputusan. Seorang praktisi yang ahli dalam bidang ini disebut akuntan. Klasifikasi bidang akuntansi itu yang pertama ada akuntansi keuangan atau financial accounting, yang kedua ada akuntansi pemeriksaan atau auditing, yang ketiga ada akuntansi biaya atau cost accounting, yang keempat ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting, yang kelima ada akuntansi perpajakan, yang keenam ada peranggaran atau budgeting, yang ketujuh ada akuntansi pemerintahan atau governmental accounting, yang delapan ada sistem akuntansi atau accounting system, yang kesembilan ada akuntansi anggaran atau budgetary accounting, yang ke-10 ada akuntansi perbankan, 11 ada akuntansi internasional, 12 ada akuntansi pendidikan, 13 ada akuntansi sosial, 14 ada akuntansi sektor publik, dan terakhir 15 ada akuntansi keperilakuan. Fungsi akuntansi itu dapat mengetahui jumlah modal yang dimiliki perusahaan dan perkembangan perusahaan pada periode tertentu. Proses akuntansi juga bisa menjadi dasar perhitungan pajak dan untuk menentukan kebijakan manajemen perusahaan. Dengan proses akuntansi, kita dapat menjelaskan kepada pihak ketiga seperti bank atau investor mengenai kondisi perusahaan yang kita jalani. Untuk siklus akuntansi itu ada transaksi, ada pencatatan dalam jurnal, ada pemindahan ke buku besar, pembuatan neraca saldo, pencatatan dan pemindahan jurnal penyesuaian, pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian, pembuatan laporan keuangan, pencatatan dan pemindahan jurnal penutup, pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Untuk jenis-jenis laporan keuangan itu ada laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi ini memuat dan meringkas segala bentuk biaya dan pendapatan yang kita dapatkan dari kegiatan usaha. Bersama dengan neraca keuangan dan laporan arus kas, manfaat pertama dari laporan laba rugi yaitu dapat menjadi bahan evaluasi kinerja perusahaan. Melalui laporan laba rugi juga dapat melihat peningkatan pendapatan atau kerugian yang kita dapat. Dengan melakukan evaluasi, selanjutnya kita dapat meminimalisir risiko kerugian. Untuk komponen laporan keuangan itu ada pendapatan, keuntungan, laba sebelum pajak, laba sebelum bunga dan pajak, ada beban, ada kerugian, ada harga pokok penjualan, dan ada biaya operasional. Lanjut untuk jenis-jenis laporan keuangan, itu ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal diartikan sebagai laporan dari perusahaan yang menggambarkan naik dan turunnya aktiva bersih. Laporan perubahan modal juga memiliki beberapa fungsi serta manfaat bagi perusahaan, yaitu sebagai sumber data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan agar kinerja dapat berjalan secara efektif dan efisien, mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan investasi, merekam dana dan memperoleh dana suatu periode akuntansi, serta menyajikan data perubahan modal kerja. Untuk komponennya sendiri ada modal awal, ada tambahan modal dari pemilik usaha, ada perolehan laba rugi, ada prive atau pengambilan modal untuk kepentingan pribadi, dan untuk hasil akhirnya didapat modal akhir. Untuk jenis-jenis laporan keuangan juga selanjutnya ada neraca. Secara umum laporan ini bertujuan untuk melihat kondisi, posisi serta informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode. Pengguna laporan ini bisa melihat beberapa data penting seperti kewajiban, ekuitas, jumlah aset perusahaan, dan modal perusahaan. Laporan neraca bermanfaat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan, untuk melakukan analisis likuiditas,
supaya perusahaan memiliki gambaran kewajibannya terkait aset likuid. Bisa digunakan juga sebagai sarana membaca kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Untuk komponennya sendiri ada aset atau aktiva, ada kewajiban atau utang, ada ekuitas atau modal. Lanjut ada laporan arus kas. Jenis laporan keuangan ini juga sering disebut dengan cash flow, yang dibuat untuk menunjukkan besar aliran masuk dan keluar kas perusahaan. Laporan cash flow juga berfungsi sebagai indikator jumlah arus kas pada periode yang akan datang. Manfaat laporan arus kas memberikan informasi tentang kemampuan entitas dari suatu perusahaan untuk menghasilkan arus kas di masa mendatang. Mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan melaksanakan kewajibannya seperti membayar upah karyawan, mengukur keberhasilan sebuah perusahaan. Untuk komponennya sendiri ada arus kas dari kegiatan operasi, ada arus kas dari kegiatan investasi, dan ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Dan di sini ada catatan atas laporan keuangan. Ini juga memberikan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, memberikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, memberikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian yang penting lainnya. Sebagai rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya seperti pos-pos pada laporan realisasi anggaran, laporan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Memberikan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Hubungan antar laporan keuangan. Penyajian elemen-elemen persamaan akuntansi di laporan keuangan adalah sebagai berikut: laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca itu mencerminkan hubungan artikulatif. Laba rugi yang tersaji di laporan laba rugi menjadi bagian dari laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, saldo akun ekuitas yang tersaji di laporan perubahan ekuitas tercantum di neraca, khususnya di elemen ekuitas. Sedangkan laporan arus kas terkait dengan salah satu yang terdapat di neraca, yaitu akun kas. Elemen-elemen aset, utang, dan ekuitas disajikan di neraca. Elemen-elemen pendapatan dan biaya disajikan di laporan laba rugi. Elemen pengambilan ekuitas dan ekuitas disajikan di laporan perubahan ekuitas. Salah satu elemen aset, yaitu kas, disajikan di laporan arus kas. Penggunaan laporan keuangan. Untuk penggunaan laporan keuangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu oleh pihak internal dan yang kedua oleh pihak eksternal. Untuk pihak internal itu digunakan oleh manajemen dan karyawan. Digunakan oleh manajemen sebagai bahan pengambilan dalam keputusan dan karyawan untuk menjalankan usahanya. Untuk laporan keuangan dipakai oleh pihak eksternal itu oleh investor, oleh analisis investasi, untuk analisis investasi, pemberi pinjaman atau kreditur, pelanggan, kompetitor, pemasok, otoritas pajak dan pemerintahan, serikat pekerja, dan masyarakat umum. Untuk perbedaan laporan keuangan perusahaan jasa dan dagang itu, yang pertama, perusahaan jasa memiliki laporan keuangan yang mirip dengan perusahaan dagang, hanya saja tidak memiliki persediaan barang dagang dalam laporan neracanya. Bentuk dari produk merupakan layanan sehingga tidak memiliki wujud layaknya produk dari perusahaan dagang maupun manufaktur. Untuk perusahaan dagang tidak memiliki persediaan yang rumit layaknya perusahaan manufaktur.
Perusahaan dagang dalam menghitung harga pokok penjualannya hanya membutuhkan laporan stok opnam dari persediaan barang dagang yang dimilikinya. Perusahaan dagang juga tidak mengenal persediaan bahan baku maupun persediaan barang dalam proses. Hal ini dikarenakan perusahaan dagang menjual produk yang siap dijual tanpa harus mengolah atau merubah produk tersebut. Rumus untuk menghitung harga pokok penjualan di sini, yang pertama harga pokok sama dengan persediaan dikurangi persediaan akhir. Mohon maaf, persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Untuk jenis-jenis standar akuntansi keuangan itu ada PSAK IFRS, ada SAK ETA, standar akuntansi syariah atau SAS, SAK EMKM, dan yang terakhir ada standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Untuk badan usaha, yang pertama itu ada perusahaan terbatas. PT adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang yang dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki bagian saham sebesar dari jumlah yang ditanamkannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai perseroan terbatas, dikatakan bahwa perusahaan berjenis perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan modal persekutuan modal. Untuk sumber pendanaan dalam PT itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada modal dasar, merupakan modal perusahaan yang bisa menilai seberapa besar perusahaan tersebut. Adanya modal ini akan membantu perusahaan dalam menentukan kelasnya, apabila termasuk kelas besar, menengah, atau perusahaan PT kelas kecil. Yang kedua ada modal yang ditempatkan. Modal ini mengacu pada kesanggupan para pemilik terkait jumlah modal yang ditanamkan pada perusahaan. Pasal 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa jumlah minimal modal yang ditempatkan adalah sebesar 25% dari modal dasar perusahaan. Untuk yang terakhir ada modal yang disetorkan. Modal disetor menjadi sumber dana PT yang paling dianggap nyata karena menunjukkan jumlah modal yang disetor oleh para pemegang saham. Besarnya modal disetor untuk PT adalah paling sedikit 25% dari modal dasar. Artinya besarnya sama dengan modal yang ditempatkan oleh para pemegang saham. Jenis perusahaan perseroan terbatas itu ada 3. Yang pertama perseroan terbatas tertutup adalah para pemegang saham yang hanya berasal dari kalangan tertentu, orang yang sudah saling mengenal sebelumnya seperti misal dalam perusahaan keluarga. Yang kedua ada perseroan terbatas publik. Pasal 1 ayat 8 UU PT menyebutkan bahwa perseroan publik adalah jenis perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturannya. Untuk yang terakhir ada perseroan terbatas terbuka, TBK. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 7 UU PT bahwa PT terbuka melakukan penawaran saham secara terbuka. Tidak hanya itu, PT jenis ini juga harus mampu memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan untuk PT publik dengan melakukan penawaran pada bursa efek alias menjual saham kepada masyarakat. Selanjutnya ada persekutuan. Persekutuan adalah perusahaan yang hak kepemilikannya dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usahanya guna mencapai tujuan tertentu. Perusahaan persekutuan biasanya terbentuk oleh dilatar belakangi minat usaha yang sama. Tujuan dari menjalankan usaha secara bersama-sama ini diantaranya adalah untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemiliknya. Untuk perusahaan persekutuan ini memiliki ciri yang pertama dijalankan dengan hak kepemilikan bersama, memiliki jangka waktu tertentu. Jika salah satu pemilik menarik modal atau meninggal, perusahaan dapat dibubarkan. Tanggung jawab tidak terbatas. Tanggung jawab seseorang dalam perusahaan tidak tergantung pada besar modal yang ia tanamkan. Memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan. Anggota yang menanamkan modalnya
berarti telah menyerahkan hak untuk mencapai tujuan perusahaan. Besarnya jumlah keuntungan masing-masing anggota tergantung kesepakatan. Perseorangan merupakan suatu bentuk usaha yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh seseorang. Perusahaan perseorangan seringkali digunakan di Indonesia. Bentuk perusahaan ini digunakan sebagai kegiatan usaha kecil atau ketika masa permulaan mengadakan kegiatan usaha, seperti dalam bentuk toko, restoran, bengkel, dan sebagainya. Untuk ciri-cirinya itu, yang pertama, relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan, tanggung jawab tidak terbatas, bisa melibatkan harta pribadi, tidak ada pajak, yang ada adalah retribusi, seluruh keuntungan dinikmati sendiri, sulit mengatur roda perusahaan karena diatur oleh sendiri, keuntungan kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar. Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup. Sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan. Periode pelaporan keuangan yang pertama itu ada periode kalender. Periode kalender itu merupakan periode laporan keuangan yang dipakai dengan menggunakan tahun kalender, misal 1 Januari sampai 31 Desember. Untuk periode fiskal itu periode 1 tahun yang digunakan perusahaan dan pemerintah untuk pelaporan dan penganggaran keuangan. Untuk periode interim itu suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh. Untuk periode tahunan itu ada laporan yang berisi ringkasan keuangan dan aktivitas perusahaan dalam 1 tahun. Aset tetap dan aset tidak tetap. Aset tetap menurut IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Untuk aset lancar itu aset yang mudah dicairkan dalam bentuk uang, jangka waktunya juga kurang dari 1 tahun. Untuk jenis-jenis aktiva lancar dan aktiva tidak lancar itu, yang pertama ada jenis aktiva tetap, yaitu berupa tanah yang di atasnya didirikan bangunan atau digunakan operasi, bisa sebagai lapangan, halaman, tempat parkir, dan lain sebagainya. Bangunan merupakan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, baik bangunan kantor, toko, maupun bangunan untuk pabrik. Mesin, inventaris atau barang-barang yang menunjang produksi. Kendaraan merupakan fasilitas yang digunakan untuk transportasi perusahaan. Perlengkapan atau alat-alat lainnya mencakup aset yang digunakan dalam kegiatan operasional seperti furniture, kantor, mesin pabrik, dan lain sebagainya. Untuk aktiva lancar itu ada kas, yaitu merupakan uang yang berbentuk tunai. Piutang, yaitu merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain yang melakukan transaksi pembelian barang secara kredit. Ada piutang pendapatan juga, yaitu merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak tetapi belum dibayar. Untuk beban dibayar di muka itu merupakan beban yang biasanya dilakukan di awal namun belum menjadi kewajiban pada periode yang bersangkutan. Ada perlengkapan, barang dagang adalah barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali. Ada wesel tagih, ada piutang penghasilan, merupakan hak perusahaan karena telah memberikan jasanya. Lanjut, ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangka pendek yaitu merupakan hutang jangka pendek yang pembiayaan yang dibayarkannya itu dalam 12 bulan atau kurang dari 12 bulan. Untuk kewajiban jangka panjang itu hutang jangka waktu panjang
yang merupakan hutang yang pembayarannya atau pelunasannya diberikan tenggang waktu yang cukup lama, biasanya lebih dari 12 tahun. Biasanya lebih dari 12 bulan. Di sini ada jenis-jenis hutang jangka pendek dan jangka panjang. Untuk hutang jangka pendek, yang pertama itu ada hutang dagang. Yang terjadi ketika suatu perusahaan melakukan atau seseorang melakukan pinjaman atau kredit guna mendapatkan sebuah barang. Yang kedua ada utang wesel. Itu sebuah pinjaman yang terjadi atau dilakukan oleh seseorang yang menggunakan sebuah bukti secara tertulis. Ada dividen juga, merupakan hutang jangka waktu pendek yang satu ini merupakan hutang yang akan diberikan oleh investor. Investor tersebut merupakan seseorang yang dananya dihutangi untuk keperluan penggunaan suatu perusahaan. Kemudian ada pendapatan diterima di muka, yaitu hutang yang pada saat pembayaran merupakan salah satu jenis hutang di mana pendapatan akan didapatkan terlebih dahulu. Dan ada hutang biaya, yaitu hutang yang dilakukan atau terjadi saat seseorang pemilik usaha mencatatnya ke dalam beban pengeluaran. Sini juga ada hutang jangka panjang. Ada hutang hipotek, yang mana hutang hipotek itu merupakan jenis hutang jangka waktu panjang, yang dimana dananya sesuai dengan perjanjian awal. Dan sebagai jaminan, hutang ini akan menggunakan jaminan dari harta tetap si pengaju hutang. Dan ada juga hutang obligasi. Hutang obligasi ini merupakan salah satu hutang yang terjadi akibat dari perjanjian yang telah ditentukan dengan adanya dana yang turun melalui surat obligasi. Piutang dan utang. Piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang, atau jasa yang dijual secara kredit. Pada umumnya, piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, di mana pembayaran oleh pihak bersangkutan baru akan dilakukan setelah. Di sini juga ada hutang. Adalah segala hal yang dipinjamkan baik berupa benda maupun alat pembayaran seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur, sementara pihak yang memberikan utang disebut kreditor. Ciri-ciri piutang itu adanya nilai jatuh tempo, adanya tanggal jatuh tempo, dan adanya bunga yang berlaku. Untuk contoh piutang dagang dan piutang bukan dagang dalam suatu usaha. Yang pertama ada piutang dagang. Perusahaan X menjual dagangannya kepada toko Y sejumlah 12 juta. Toko Y pada saat itu hanya membayar sebesar 2 juta dan akan membayar sisanya pada tengah bulan. Dengan demikian, perusahaan X mempunyai piutang dari toko Y sejumlah 12 juta dikurangi 2 juta, yakni 10 juta. Ini merupakan piutang dagang karena ini piutang yang berasal dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh si penjual. Dan untuk piutang bukan dagang itu, misalnya pada tanggal 1 Januari PTA membayar sewa kantornya untuk jangka waktu setahun sebesar 24 juta. Maka pada pencatatan laporan keuangan di akhir Januari, PTA mempunyai piutang sewa kantor sebesar 24 juta, yaitu beban sewa bulan Januari sebesar 20 juta. Ini bukan merupakan piutang dagang karena piutang ini tidak didapat dari kegiatan usahanya. Dividen dan pendapatan dividen. Untuk pembagian dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Setiap akhir periode akuntansi, perusahaan selalu mengeluarkan laporan kinerja keuangan dalam. Ini untuk jurnal penerimaan dividen. Di debitnya ada kas dan di kreditnya ada pendapatan dividen. Pendapatan dan pendapatan diterima di muka. Untuk pendapatan itu adalah sejumlah dana, piutang, aset, dan sebagainya yang diterima oleh pihak yang memberikan barang atau jasa
Sehingga sudah jelas di sini maksud dari pendapatan adalah menambah timbal balik nilai ekonomis dan disebabkan penyerahan barang atau jasa di balik pada saat bersamaan atau penyerahan sudah dilakukan terlebih dahulu. Untuk unearned itu adalah atau pendapatan diterima di muka itu, penerimaan yang dimaksudkan belum dapat diakui sebagai pendapatan karena belum terjadinya penyerahan barang atau jasa, baik secara sebagian atau penuh, belum memberikan manfaat kepada pihak pembeli. Unearned juga merupakan hutang, sedangkan pendapatan adalah pos di laporan laba rugi. Untuk contoh ilustrasi pendapatan diterima di muka itu, pada tanggal 12 Januari 2011 telah disepakati sewa sebuah gedung untuk kantor Tuan A yang disewakan oleh pemilik gedungnya Tuan B dengan nilai 120 juta untuk jangka waktu 1 tahun. Mereka berdua sepakat untuk menyelesaikan langsung kesepakatan transaksi pada tanggal tersebut dan dibayar langsung oleh Tuan A. Pencatatan di Tuan B yaitu pada 12 Januari 2011 itu berarti kas atau bank pada pendapatan diterima di muka sebesar 120 juta. Untuk 31 Januari 2011 nya itu pendapatan diterima di muka itu pendapatan sewa gedung sebesar 10 juta. Untuk pendapatan berwujud dan tidak berwujud itu, untuk yang berwujud itu merupakan aset yang lumrah kita lihat di beberapa perusahaan, karena beberapa aset ini juga sudah dimiliki dan semua perusahaan sepertinya memang harus memiliki beberapa aset ini. Untuk yang tidak berwujud itu dapat dilihat dengan kasat mata. Aset tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Aset tidak berwujud ini dapat dilihat dengan untuk melihat diperlukan survei kepada calon pelanggan. Untuk contoh aset yang berwujud itu ada peralatan kantor, ada alat pengangkutan, ada gedung, ada tanah, ada mesin. Untuk yang tidak berwujud itu ada nama baik perusahaan, hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Untuk supplies, equipment, dan inventory itu ada supplies. Dalam siklus akuntansi ialah barang-barang yang dimiliki perusahaan yang habis pakai atau bisa dipakai berulang ataupun bisa dipakai berulang-ulang, bentuknya relatif kecil dan bertujuan melengkapi kebutuhan bisnis perusahaan. Contohnya itu ada kertas, pena, tinta, printer, dan buku nota. Untuk equipment itu barang atau alat yang berbentuk tempat untuk mendukung berjalannya pekerjaan. Peralatan ini memiliki jangka waktu yang panjang daripada supplies. Contohnya itu peralatan mesin, peralatan kantor, kendaraan, komputer, perangkat elektronik, dan mesin perkantoran. Dan ada persediaan atau inventory itu adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Keberadaannya tidak saja dianggap sebagai beban liability karena merupakan pemborosan, tetapi sekaligus juga dapat sebagai kekayaan atau aset yang dapat segera dicairkan dalam bentuk uang tunai. Untuk depresiasi dan amortisasi itu, yang depresiasi adalah pengalokasian biaya penyusutan terhadap aktiva berwujud selama periode tertentu. Adapun periode tertentu yang dimaksud adalah tentang waktu yang diharapkan atas pemanfaatan aktiva tersebut. Perhitungan depresiasi akan berpengaruh terhadap laporan keuangan, termasuk diantaranya adalah penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Untuk amortisasi itu adalah penyusutan nilai aset tetap tidak berwujud selama periode tertentu masa ekonomisnya tanpa adanya nilai residu. Jika aktiva tidak berwujud mempunyai masa ekonomis yang tidak terbatas, maka amortisasi tidak perlu dilakukan. Di sini ada kas dan setara kas. Kas mengacu pada kas seperti kas kecil, koin, dan uang kertas, dan kas yang ada di tangan.
perusahaan dapat menggunakannya untuk membayar kewajiban dengan segera. Sementara itu, setara kas adalah investasi jangka pendek dengan risiko tingkat bunga minimum. Instrumen ini sangat liquid dan perusahaan dapat mengubahnya dengan cepat menjadi kas. Mereka juga dapat cukup dekat dengan jatuh tempo, biasanya kurang dari 90 hari. Ada jenis-jenis piutang usaha. Ada jenis-jenis piutang. Yang pertama itu ada piutang usaha. Piutang usaha ini berbentuk ke dalam jenis piutang usaha. Yang pertama adalah piutang atau account receivable. Jenis ini berbentuk ke dalam kredit yang timbul akibat transaksi antara penjualan barang dan jasa secara kredit. Untuk piutang wesel timbul karena terjadinya perjanjian akan pembayaran dari pembelian yang telah dilakukan. Untuk piutang lain-lainnya itu piutang di luar usaha bisa berupa pinjaman modal atau pinjaman kepada karyawan, kasbon, dan juga lain sebagainya. Untuk account receivable dan notes payable itu, untuk account receivable adalah mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Untuk piutang yang dihasilkan dari penjualan semacam itu biasanya diklasifikasikan sebagai piutang usaha atau wesel tagih. Penyisian piutang tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar presentasi tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutangnya. Dan ini ada jurnal-jurnal. Yang pertama ada jurnal penjualan secara kredit. Itu piutang di debit dan ada penjualan di kredit. Untuk jurnal penerimaan bunga secara tunai itu ada kas, dan di debitnya ada kas dan di kreditnya ada pendapatan bunga. Untuk jurnal penyisian piutang dan penghapusan piutang itu, yang pertama ada jurnal penyisian piutang itu ada beban piutang tak tertagih di debit, dan di kreditnya ada piutang usaha. Untuk jurnal penghapusan piutang ada piutang usaha dan ada beban piutang tak tertagih. Untuk piutang bunga dan utang bunga itu ada piutang bunga, itu ada piutang bunga di debit dan di kreditnya ada pendapatan bunga, dan untuk utang bunganya ada beban bunga di debit dan ada utang bunga di kredit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.